Jadi memang Nahdlatul Ulama itu benarnya adalah organisasi pesantren. Bisa dikatakan bahwa NU itu pesantren besar, pesantren itu NU kecil. Kalau ada pesantren kok tidak NU, itu bid'ah. Sebab yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu dulu ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Thulab, macam-macam yang isinya para santri ingin bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi oleh kiai-kiai ini kalau tidak kiainya yang maju, santrinya itu nggak maju ini. Santrinya harus didahului oleh kiainya. Maka kiai-kiai seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, yang dari daerah seperti Kiai Maksum Lasem, Kiai Sirajuddin dari Pamekasan, dan lain, Kiai Usman dari Cepu, ini mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Di bawah ulama adalah santri-santri. Ulama maju dulu, bangkit dulu, biar santri-santrinya ikut bangkit. Sebetulnya Nahdlatul Ulama itu, kalau menurut saya, Nahdlatul Kiai kita. Sebab tidak sama, ulama itu agak rancu. Kenapa? Karena ulama itu ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada. Ulama bahasa Arab itu jamak, jamaknya alim. Tapi di Indonesia itu ulama mufrad. Sampai kalau percaya buka kamus Indonesia itu, kamus besar bahasa Indonesia, lihat. Ulama adalah seorang ahli agama. Seorang itu kan mufrad. Jadi majelis ulama itu bisa tidak kiai, tapi kalau kiai ulama itu. Kan Nahdlatul Ulama. Kenapa dipilih Nahdlah? Padahal Nahdlah itu bisa nuhud, bisa macam-macam. Nahdon, nuhudan, nahdlatan. Kenapa menggunakan masdar marrah? Karena keinginannya kiai-kiai pendiri Nahdlatul Ulama ini supaya bangkit sekali. Jangan kok bangkit tidur, bangkit tidur, bangkit tidur, enggak. Bangkit sekali. Ini saya katakan supaya NU yang sekarang tahu itu. Ojo turu, Bang. Soalnya itu bawaannya orang yang mapan. Itu ngantuan. Sekarang sampai lihat aja, orang yang gedibakan gini, pertentangan sana gini, itu belum mapan. NU kalem sudah mapan, malah kekaleman kadang-kadang ketiduran. Ya Allah. Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh kiai-kiai pesantren, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai pesantren yang tawadhu. Sampai cari itu di sini namanya apa? Pesantren apa? Betet apa? Hah? Betet. Dulu namanya ndak Miftahul Ulum waktu Kiai Sirajuddin. Pesantren Betet, ya toh? Sama dengan pesantren Tebuireng, pesantren Denanyar, pesantren Tambak Beras, pesantren Ploso, pesantren Lirboyo, pesantren Krapyak, semuanya pakai nama desa. Itu kan kiai-kiai sekarang saja gaya-gaya. Raudhatul Tholibi, Miftahul Ulum, Hidayatul Muqtadi, ini kiai-kiai sekarang. Kiai-kiai dulu ndak
namanya desanya itu saja. Pondok yang paling kuno misalnya Pondok Termas. Termas itu juga namanya desa. Sampai dibawa menjadi tokoh nasional internasional Syekh Mahfud At-Turmusi dari Termas, Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem, Syekh Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Syekh Yasin Al-Fadani dari Padang. Ini kiai-kiai yang makanya cirinya NU itu desa. Desa. Nah sekarang ini orang desa itu gayanya kepengin jadi orang kota. Nah ini yang rusak sebetulnya itu. Diserbu oleh kota, lalu kepengin orang desa itu seperti orang kota. Kelihatannya orang kota kok gagah gitu. Terus kepengin gagah. Orang kota itu berislam kan gagah itu. Gagah dan kadang-kadang malah menakutkan. Saking gagahnya itu. Bid'ah, musyrik, kafir. Itu langsung gitu. Itu orang desa wah gagah sekali ini. Ini baru bagus. Apa kiai-kiai di desa itu dulu saja tidak pernah melihat langit. Kiai-kiai di desa tidak pernah lihat langit, tangking tawaduknya. Orang kota mengira bahwa kiai yang tunduk itu kiai yang lemah. Bodoh dia, tidak tahu namanya tawaduk. Orang sekarang ini membenturkan kiai NU dengan habaib. Sampai lihat loh, siapa yang menghormati Habib? Siapa? Tidak ada. Yang nyucup tangannya Habib tidak ada kecuali orang NU. Silahkan lihat. Kok sekarang udah hantem tabrak-tabrak no Habib sama kiai NU. Kalau nggak ada NU, nggak ada yang menghormati orang-orang itu, Habib yang dari. Kita lihat sejarah saja. Ya Allah, kalau saya itu kiai-kiainan, tidak kiai betulan. Saya kadang-kadang jadi seniman. Saya pernah lihat pameran lukisan di Magelang sana itu ada museum lukisan besar sekali. Ada pameran lukisan, saya nonton. Di antara lukisan macam-macam, pemandangan, kuda dan lain sebagainya, dan cewek cantik segala macam. Itu di situ ada lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Besar sekali. Duduk dengan anggrengnya itu. Saya tanya sih, ini siapa yang melukis ini? Lalu saya dikenalkan, dipanggil itu orang yang melukis ini, yang kemudian sekarang jadi kawan saya. Saya dipanggil sama penyelenggaranya itu, terus saya kaget saya. Yang melukis ini saudara kita yang Cina, malah bukan hanya Cina, terus singkek kalau semacam mripate meh gak ketok. Saya kagetnya dulu, ini ada singkek kok nggambar Hadratus Syekh, kok nggak gambar kuda, gambar cewek apa, gambar apa? Gambar Hadratus Syekh. Saya tanya, duh, sampai kok gambar ini kan nggak lain-lainnya pada gambar gini, kok kamu gambar ini sendiri? Apa jawabnya? Saya kaget 2 kali. Dia bilang, kalau tidak ada orang ini, tidak ada Indonesia. Saya itu merinding. Duh, saya dekati sampai ini. Dia ternyata tahu sejarah.
Saya terus teringat saya menemukan buku bahasa Arab terbitan Kuwait, yang menulis buku itu Sayyid Muhammad Asad Shihab. Dia adalah dulu wartawan yang mengcover berita revolusi Indonesia di Indonesia ini. Jadi mulai sebelum kemerdekaan beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia ini. Buku yang saya temukan itu bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi, penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu Maha Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang tidak usah pakai pamer-pamer. Terus kalau tidak ada NU, tidak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU tidak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, tidak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau tidak tahu berarti tidak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Tidak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan, bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya loh. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain. Sampai ini tahu enggak? Apa? Ya berarti enggak tahu, sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampean dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter. Wah, tidak ada yang tidak dokter itu. Profesor, dokter. Padahal saya itu intelek kendilen. Pesantren tos yang tidak pernah sekolah, kecuali sekolah intelek kendilen itu dari kendil itu loh, ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Krapiak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu, saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang. Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu.
Kamu sujud di tanah Indonesia itu. Kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Ini kebanyakan kiai-kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu setiap kali kiai-kiai itu di Multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hasyim Asy'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Jadi sekarang banyak NU kecewa karena apa namanya, dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU itu. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud MD itu NU. Dia orang Madura kok enggak NU, itu sudah lupa puselnya itu. Dong di tanah Jawa sana terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Kok ada orang Madura kok tidak NU, itu muskil saya. Loh, ini kesambet di mana? Iya. Itu sekarang banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Kok sekarang enggak NU? Nah, apa itu? Tentara. Loh, tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak ngelihat ini bupati aja NU. Malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu. Jadi, tapi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kok sidik gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam. Karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat. 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Bareng-bareng yang lain, Parmusi sak piturute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah itu. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua.
mulai Mintarja, Naro sampai Hasan Mitarium semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpin. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati. Enggak bisa. Tetap Pancasila. Karena apa? Karena ikut bikin negara ini kok. NU ikut bikin ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika ikut terlibat pembikinannya itu. Dan itu basisnya di desa-desa. Di desa-desa. Di desa-desa itu, nah ini yang perlu saya tegaskan, saya ulang-ulang untuk orang-orang desa ini. Sebab orang NU itu orang desa. Orang desa itu kalau dari segi normanya itu paling dekat dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang desa itu dipimpin oleh kiai yang tidak formal, kiai yang tidak pejabat, tapi diikuti oleh orang-orang. Kiai-kiai itu mempunyai ilmu yang tidak sembarang ilmu, ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ila yaumil qiyamah. Pertanggungjawaban ilmiah yang paling otentik itu kiai-kiai NU.